teman produktif. Kali ini aku mau sharing tentang satu buku yang sangat menarik. Dua buku yang sangat menarik. Udah banyak yang tahu pasti nih bukunya. Jadi judul sharing knowledge kali ini, Increasing the Productivity by Changing Your Daily Habit. Sebenarnya kita nggak changing sih, cuma mungkin menyesuaikan aja jadi supaya mirip-mirip sama buku ini. Bukunya judulnya Seven Habits of Highly Effective People dari Stephen Richard Covey. Buku ini tuh udah lama, udah dari tahun 1989, jadi udah lama banget dan udah terus continue lebih dari 30 juta kopi. Dan pada tahun 2004, si Stephen Richard Covey ini mengeluarkan lagi buku The Eight Habits. Mungkin banyak banget yang udah pernah dengar tentang habit-habitnya, tapi mungkin ada yang belum tahu tentang keseluruhannya. Nah, makanya kita sama-sama diskusi, kita sama-sama ulas buku lah istilahnya, dan contoh-contoh atau case-case di dalamnya. Yuk, teman-teman. Ini ada diagram ya, teman-teman. Jadi si Bapak Stephen Covey ini, dia bikin diagram, dibagi menjadi dua. Habit-habitnya itu. Habit 1 sampai dengan 3, dia sebut untuk mendapatkan private victory. Itu kemenangan atas diri sendiri. Nah, habit 4 sampai dengan 5, dia bilang ini tuh untuk public victory. Jadi untuk kemenangan untuk orang lain juga. Abis diri sendiri, kita mau semua orang menang juga dong. Gitu. Dan yang ketujuh, kita harus bungkus habit-habit ini dengan mengasah gergaji-gergaji kita. Apa sih ngasah gergaji gitu? Nah, nanti kita akan bahas gergaji-gergaji itu apa aja sih yang mesti kita asah. Dan habit yang ke-8 yang dia sempurnakan, setelah lu melakukan 7 habit untuk menjadi people yang efektif, habit ke-8 ini menjadikan lu lebih hebat lagi. Apa itu? Nanti kita akan bahas juga. Oke, teman-teman lanjut aja ya. Kita ke habit yang pertama, be proactive. Apa sih be proactive? Mungkin banyak teman-teman yang ini mah sama aja kayak aktif. Apa sih bedanya sama reaktif? Sama aja. Nah, sebelum aku mengenal buku ini, aku nggak tahu nih istilah proaktif nih, nggak tahu. Taunya cuma istilah aktif. Pokoknya gue menjadi aktif, gue udah oke. Gue udah disukain atasan, gue udah teman-teman gue udah suka sama gue, as long as gue aktif. Oh, tapi ternyata ada yang lebih advance lagi nih dari aktif. Itu adalah proaktif. Si Stephen Covey bilang proaktif itu kalau kita ngelakuin kesalahan, kita buru-buru sadar, oh sadar nih gue salah. Lalu kita buru-buru benerin dan kita belajar dari itu. Nanti kita akan nonton satu video yang sangat bagus teman-teman. Yuk coba ya kita saksikan video yang ini. Di dalam hidup kita ada dua lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran perhatian kita. Ini adalah hal-hal yang biasa kita perhatikan dan yang mempengaruhi kita. Namun biasanya kita hanya memiliki sedikit kendali atau bahkan tidak ada kendali di dalamnya. Yang kedua adalah lingkaran pengaruh kita. Ini adalah hal-hal yang dapat kita kontrol. Orang-orang yang reaktif biasanya fokus kepada lingkaran luar. Mereka menghabiskan waktu dan energi untuk hal-hal yang mereka tidak dapat ubah. Alhasil, lingkaran pengaruh mereka pun jadi mengecil. Orang proaktif sebaliknya fokus terhadap lingkaran di dalam, yaitu lingkaran pengaruh, di mana usaha mereka dapat membuahkan hasil yang positif bagi lingkungan mereka, sehingga lingkaran pengaruh mereka akan tumbuh besar. Video ini adalah cerita dari Dr. Stephen Covey mengenai pria yang fokus terhadap lingkaran pengaruh positifnya. Di sebuah kantor terdapat satu karyawan eksekutif yang sangat proaktif. Ia memiliki atasan yang kreatif, cakap, pintar, namun semua orang tahu bahwa atasannya ini memiliki gaya kepemimpinan yang diktator. No. Adding, no. Reducing. Take a seat. Hampir semua tim eksekutif tidak menyukai atasan ini.
Namun ada satu orang eksekutif yang proaktif. Ia mengambil inisiatif, mengantisipasi keadaan dan empati terhadap atasannya. Ia fokus terhadap lingkaran pengaruh positifnya. He reversed my strategy writing from my Yeah, team. he did the same on Paris meeting last Friday. That's it. Yes, Sylvie. Si eksekutif ini membaca situasi. Ia dapat melihat kelemahan atasannya, namun ia tidak mengkritiknya. Alih-alih ia justru mengimbanginya. Ia mencoba mengerti apa yang menjadi perhatian atasannya. Ketika kelemahan atasannya muncul, ia mencoba untuk membantu membangun timnya, sehingga kelemahan itu menjadi tidak relevan lagi. Ia bekerja dengan baik dan mendukung visi, bakat, dan kreativitas atasannya. Ia mengantisipasi situasi dengan menyiapkan apa yang mungkin menjadi kebutuhan atasannya. Sehingga ketika atasannya membutuhkannya, ia dapat langsung memberikan rekomendasi sesuai dengan analisa yang sudah dia lakukan. Sedikit demi sedikit, lingkaran pengaruh positifnya terus berkembang. Hingga akhirnya semua orang dalam organisasi sering meminta pendapatnya dan terkadang meminta dia untuk mengambil keputusan, termasuk atasannya. Atasannya tidak merasa terancam, karena dia merasa kekuatan eksekutif ini menambah kekuatannya dan juga membantu apa yang menjadi kelemahannya. Sehingga ia merasa seperti memiliki kekuatan dua orang, memiliki tim yang saling melengkapi. Keberhasilan si eksekutif ini tidak tergantung pada keadaan yang sedang dia alami, tetapi ini adalah tanggapan yang dipilihnya untuk menghadapi keadaan tersebut. Ia fokus terhadap lingkaran pengaruhnya, dan ini adalah yang menjadikan semuanya berbeda. Nah, teman-teman, udah lihat ya tadi videonya. Pertama kali saya nonton video ini, menit pertama lah, yang terbayang sama saya apa? Ih, kok bosnya kayak gitu sih? Orang bawahannya lagi present, bosnya tiba-tiba langsung cut gitu. Kan malu jadi bawahannya. Ya nggak, teman-teman? Pasti pertama mikir kayak gitu. Terus ternyata, oh mungkin si bos ini nih punya perspektif yang lain. Kenapa dia melakukan itu? Nah, si karyawan ganteng nih yang tadi nih, pas banget ya, udah ganteng, baik, berprestasi lagi ya kan. Nah, dia ini nggak mau terpengaruh sama teman-temannya. Dia nggak menjadi reaktif. Jadi bedanya proaktif dan reaktif ada di sini nih. Kalau proaktif, dia fokus ke sesuatu yang dia bisa kontrol. Jadi kalau nggak usah musingin sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya orang ngomongin kita, ya kita nggak bisa juga ya ngontrolnya gitu. Yang kita bisa kontrol adalah how we react, ya kan. Jadi ya udah gue pikirin, gue tetap be positif aja gitu. Yang kedua, proaktif itu bukan cuma having inisiatif aja, bukan cuma ngomong aja, punya ide aja, tapi juga dilakukan dan menghasilkan. Jadi attitude is the key, kuncinya itu attitude-nya. Jangan ngebiarin lingkungan-lingkungan sekitar itu mempengaruhi kita. Mungkin pada udah sering dengar juga ya tentang jangan biarin orang membuat kita down, membuat kita tidak happy gitu. Kita yang handle the wheel, bukan orang lain ataupun lingkungan sekitar. Itu kira-kira gambaran tentang proaktif gitu. Salah satu contohnya juga, dulu ada rekan saya di konsultan, dia itu orangnya tuh ramah banget. Kalau datang langsung, hai selamat pagi, semuanya diajak makan, pokoknya intinya ramah. Tapi, sorry to say, dia itu enggak perform. Jadi dalam mengerjakan pekerjaan, dia kebanyakan nggak fokus, jadi dia nggak perform lah, tidak mencapai pada saat performance appraisal dia nggak bagus gitu penilaian KPI-nya. Jadi bos aku bilang apa?
being nice is not enough. Kita harus proaktif di dalam kerjaan kita juga gitu. Nah, mungkin banyak nih di sekitar kita teman-teman. Gambaran reaktif kayak apa sih orang-orangnya? Orang-orang yang suka nyalahin orang lain. Orang-orang yang berpikir dirinya itu selalu korban. Gue ini korban nih, gara-gara dia nih yang salah nih. Atau orang-orang yang kelihatannya nih orang sibuk banget tapi nggak ada hasilnya. Ada juga orang-orang yang gue mah go with the flow aja deh. Gue waiting kali aja ada keajaiban, ada yang baik lah, naikin pangkat gue. Misalnya kayak gitu ya. Nah kalau proaktif, kayak si ganteng tadi nih, kayak si karyawan tadi. Dia ngelihat dulu nih, bos gue sebenarnya maunya apa sih? Bos gue kan juga human, bawahan gue nih juga manusia. Atasan gue maupun bawahan gue ataupun peers gue bisa ngelakuin sesuatu yang salah juga. Cobalah kita lihat dari pemikiran dia gitu loh. Kira-kira kalau gue jadi bos, kira-kira gue maunya anak buah gue kayak gimana sih? Kira-kira kalau gue jadi anggota tim, gue mau anggota tim gue kayak gimana sih? Apakah mau punya tim yang males-malesan? Kan enggak juga. Atau kira-kira kalau misalnya gue punya bawahan, gue mau bawahan gue seperti apa gitu. Dan kalau misalnya saat ini kita masih berada di kita masih istilahnya masih punya atasan ya, jadilah bawahan yang baik. Gitu sih kira-kira. Untuk proaktif dan reaktif. Nah, ini ada yang itu tuh, yang orang-orang yang selalu bilang dirinya tuh victim, dirinya itu korban. Tuh ciri-cirinya kayak gimana sih? Ya selalu komplain, selalu ngambek, selalu nyalahin orang lain, selalu cranky, marah-marah, atau semuanya harus ngikutin keinginan dia gitu. Kalau enggak, dia nggak rela gitu ngerjain segala sesuatunya. Waktu itu ada case sama orang HC, terus ya mereka ini jadi kayak sedikit debat gitu sama aku. Terus tiba-tiba kayaknya sih dia section head-nya ya. Dia tiba-tiba section head-nya nyamperin ke ruangan, terus ngejelasin baik-baik, Mei, maksudnya tuh kayak begini, Mei, kita pengennya begini, lu bisa bantu nggak, Mei, gini nih. Terus bagi gue itu hebat banget itu section head gitu. Itu HC tuh hebat banget karena dia nggak reaktif terhadap omongan bawah-bawahannya nih. Ya pasti pada saat itu ini nih si Mei ini begini gitu. Tapi dia nggak reaktif. Dia ngelihat dari kacamata si Mei itu kayak gimana, terus dia juga lihat dari kacamata bawahannya kayak gimana, digabungin sama dia, terus diomongin baik-baik dan hasilnya mendapatkan solusi gitu. Itu keren banget dan sampai sekarang aku jadi temenan dan salut banget sama ini salah satu orang HC ini. Gitu. Itu salah satu contoh sharing dari aku. Nanti teman-teman bisa sharing juga ya saat kita selesain private victory. Lanjut habit yang kedua. Ini tentang begin with the end of mind.